Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, saat ini saya sedang berada di The Caldera Toba Nomadic Escape Sigapiton ya. Saya bersama tulang saya ini, Bapak Tony Siturus dari Desa Motung, Kecamatan Ajibata. Kita lagi duduk-duduk ini di kopi shop lah namanya, kopi shop. Jadi ini hanya satu-satunya kopi shop yang ada di The Caldera Toba Nomadic Escape ya. Nah, kita berbincang persis di, kalau di orang Toba bilang ini lapo, tapi kopi shop lah ini. Warung kopi. Warung kopi ya. Oke. Tulang Tony gimana kabar? Nah, sehat. Sehat ya. Oke. Ini kebetulan kita kopinya, kopi apa nih tulang ini? Kopi Arabica Motung. Kopi Arabica Motung ya. Iya, khas Jadi Toba. disingkat Mora Kopi. Khas Toba. Khas Toba ya. Iya. Ini apa namanya? Kopi tulang ini nih ditanam sendiri, diproduksi sendiri, lalu dijual sendiri. Jadi prosesnya seperti apa? dari hulu ke hilir. Iya. Dari hulu ke hilir. Jadi kebetulan ini yang ada dalam kemasan ini kopi Arabica proses natural. Iya. Dengan level roastingnya medium dark, dengan proses grindernya fine. Jadi kenapa fine? Kalau fine kata anak sekolah itu halus. Ya, halus ya. Jadi kelasnya untuk espresso, Espresso iya, terus dan tubruk. tubruk. Berapa Berapa jenis tulang? Apanya? Yang tulang produksi? Jadi yang kita proses itu dari kopi kita sendiri ada 3 jenis. Yap. Yang pertama dia semi wash. Semi wash. Semi wash dia. Jadi yang proses semi wash ini proses biasa yang dilakukan masyarakat. Ya. Nah, jadi proses pengerjaannya kopinya dipetik, buah kopinya dipetik, dipalper, Yap. habis dipalper direndam 1 malam. Ya. Nah, direndam 1 malam, terus besoknya dicuci bersih, Ya. lalu dijemur. Nah, dia seperti itu dia prosesnya semi wash yang kita kerjakan. Ya. Nah, dan yang proses honey dia yang kita kerjakan, kopinya dipetik, pilih petik merahnya, petik merah yang bagusnya, terus kita palper, buahnya kita cuci, Ya. baru kita palper. Begitu kita palper dia, kita cuci dengan air sedikit, jadi langsung kita jemur. Ya. Nah, langsung kita jemur dianya kalau kita yang ngerjakan, jadi sampai kering, udah layak dia dihaler, Ya. baru kita haler. Nah, jadi ke proses yang ketiga dia proses natural. Natural. Nah, proses natural itu dia kita kerjakan, buah kopinya kita petik, namanya cherry, Ya. kita petik dia, baru kita rendam ke air, kita keluarkan yang terapungnya, Ya. yang terapung, yang mengapung. yang mengapung, Ya. kita sisihkan dia. Nah, terus kalau ada yang salah petik buah-buah hijaunya, Ya. kita keluarkan. Jadi dia kita cuci dia bersih, baru kita langsung kita jemur yang buah merahnya. Ya. Kita jemur dia pakai proses para-para, dia ada para-para khusus dia penjemurannya. Atap-atap lah ya. Iya. Ya. Nah, baru kalau udah dia kering, udah layak di roasting, udah layak di haler, baru kita haler. Oke. Nah, kalau kita haler, baru kita sortir lagi. Kita ada prosesnya juga, ada alatnya. Samakan besar bijinya, Ya. kasih yang bagus-bagus, baru kita roasting. Nah, habis itu kita roasting, dan kebetulan yang kita nikmatin ini dia proses natural. Oke. Nah, ini proses natural dia ini. Ini namanya tadi kopi Kopi P60 dia. V60. Oke, kita minum dulu tulang. Kita rasakan dulu kopi V60 ini ya. Mantap. Jadi kalau penikmat kopi pasti ngerti nih apa namanya kopi V60 ini. Oke, lanjut tulang. Nah, jadi kebetulan yang kita nikmati ini dia proses natural dia. Yang natural yang ini ya. Iya, natural dia. Yap. Jadi kebetulan karena ini posisi mati listrik nih, jadi kita nggak pakai grinder. Kebetulan kita siapkan ini untuk dijual per kemasan. Terkemasan ya. Iya. Jadi dia langsung kita buat di sini dia kopi prosesnya natural. Terus model grindernya dia fine. Level roastingnya dia medium dark. Medium dark ya. Ini yang berapa ons ini? Ini 250 gram. 250 gram ya. Iya. Nanti pemirsa saya shoot ya yang kopi kemasan seperti ini. Jadi tulang kita ini jual Motung Arabica Coffee. Nah, kalau
Kalau Anda ingin pesan boleh nanti kita cantumkan nomor WA ada di di kemasannya. Oke, tulang pengalaman dari mana atau ada ilmu dari mana ini bisa ngerosting kopi sendiri? Semacam apa lah nih ya, semacam apa namanya, testimoni lah ya. Testimoni. Testimoni. Jadi kebetulan kita kan selama ini hanya petani kopi ya, petani kopi. Target kita volume buahnya itu banyak gitu selama ini. Nah, kebetulan pemerintah itu menganjurkan masyarakat itu supaya berbentuk kelompok tani. Ya. Nah, jadi kita masuk kelompok tani. Kebetulan saya juga ketua kelompok taninya Di Desa Motung. di Desa Motung, Ya. Kecamatan Haji Bata, Kabupaten Toba. Ya. Nah, di kelompok tani. Jadi yang kita ngikutin peraturan pemerintah. Seperti apa itu bertani kopi, kita ikutin di anjuran pemerintah. Nah, datanglah program Dinas Pertanian. Ya. Dinas Pertanian Yang di dari Kabupaten provinsi apa dari kabupaten? Toba. Iya. Nah, orang pemerintah Toba mungkin mengelobi dananya dari APBN. Ya. Nah, Dinas Pertanian Pusat. Kita dibantulah kita semacam yang pertama kita dibantu bibit kopinya, ada pemupukannya. Nah, terus kita dibantu lagi rumah produksinya. Rumah produksi Iya, dibantu. dibantu sama Dinas Pertanian. Rumah produksi, mesin roastingnya, mesin grindernya kita dibantu. Ya. Iya, kita dibantu. Nah, dengan nama kelompok tani kita itu kelompok tani sourdough. Sourdough. Iya, Desa Motung. Nah, itu dibantu. Nah, pemikiran itu kan nggak ada bergerak sampai proses hilirnya seperti ini. Nah, rupanya kita dikirim Dinas Pertanian Toba pelatihan ke Medan. Tambah sekali pelatihan teorinya. Kalau nggak salah saya tahun 2018. Ya. Acaranya waktu itu di Hotel Darussalam di Medan. Nah, ketemu sama pemain-pemain kopi yang udah pada senior. Ada itu kawan dulu namanya Tony juga, warga Manik. Ya. Nah, saya belajar sama dia. Oke. Nah, jadi Di daerah Sumatera Utara juga. iya, orang Sumatera Utara dia. Dia itu Sumatera sekarang beliau itu ketua IG Kopi Sumatera Utara. Sumatera Utara. Iya. Oke. Pada saat itu beliau itu masih ketua IG Simalungun, MPG Simalungun. Begitu cerita-cerita dengan beliau seperti apa ini kopi, bahwa kopi Arabica ini bisa dinikmatin dan enak. Ya. Konsultasi lah beliau itu di hotel itu waktu itu pas pelatihan manajemen kopi ini. Ya. Nah, begitu sasi kita juga dapat bantuan perawatan kopi hulunya dari BPPT. Nah, Balai Penyuluhan Pertanian lah itu. Pertanian. Nah, di kelompok tani kita. Nah, pas di kelompok tani itu mereka itu membutuhkan narasumber yang mengerti kopi hulu ke hilir. Ya. Nah, saya undang beliau ini, Bapak Tony Manik ini. Ya. Ya, saya bisa undang beliau itu bawa kopi. Ya. Pada waktu itu kita belum mencicipi kopi Arabica ini nih. Ya. Nah, beliau itu membawa kopi dalam kemasan dari rumahnya. Dari rumahnya. Iya. Dan membawa peralatan P60. Ya. Nah, diseduh lah. Diseduh kopi ini dan bening seperti teh. Teh. Nah, Nggak kelihatan apanya. enggak kelihatan hitam Serbuknya. ya. Serbuknya kelihatan. Jadi kayak ini ya kita proses ini masih medium dark ini. Mungkin proses beliau itu kemarin itu proses medium. Ya. Nah, yang beliau itu bawa, nah kita cicipin. Persis seperti ini, bawa cup beliau itu dia sendiri bawa cup, dibawa kopinya. Kita cuma model air panas saja. Nah, diseduhkan. Jadi seluruh anggota kelompok tani kita itu menikmati kopi itu. Iya, iya. Nah, rupanya kopi ini enak. Iya. Jadi saya perjelas lagi, saya beli itu memang udah bincang-bincang dengan beliau itu di Medan pas pelatihan. Seperti apa nikmatnya kopi Arabica ini. Nah, begitu kami cicipin lah semua anggota saya 25 orang tambah penyuluh pertaniannya dari kecamatan tambah orang BPPT-nya. Yap. Nah, BPPT itu waktu itu dipimpin oleh Ibu Bornenggolan lah kalau nggak lupa saya tuh. Iya. Nah, kita cicipin enak ternyata. Iya. Nikmat ternyata kopi Arabica ini. Kebetulan saya juga penikmat kopi. Iya. Kopinya penikmat kopi di warung itu kopi robusta kan. Iya. Nah, rupanya lebih nikmat ini kopi Arabica ini.
Nah, begitu saya dicicipin, nah, saya ditantang sama beliau. Ya. Kau udah dapat reproduksi, saya nggak ada sebagus ini katanya. Kalau nggak ada Sam nggak bisa. Kalau kau nggak bisa kau jalankan ini mesin roastingnya juga udah lumayan bagus, mesin gradernya juga lumayan bagus ini. Kalau nggak bisa kau jalankan ini, malu saya, sama nama kita sama-sama Tony katanya. Nah, akhirnya saya berpikir ditantang sama beliau. Wah, ini tantangan ini membuat saya maju ini dipikir saya. Nah, akhirnya saya pergi ke tempatnya. Pergi saya ke tempat beliau itu, nah diajarin sama beliau tanpa upah. Tanpa upah apapun sama beliau itu. Diajari saya dia dihidupkan mesin roastingnya, diajari saya cara ngerostingnya, diajari saya cara nyeduh kopinya, diajarin beliau itu ciri-ciri kopi yang seperti apa yang enak. Semuanya tentang kopi ini hulu ke hilir diajari sama beliau itu. Makanya saya sebut dan hormat sama dia. Sama Tony Manik ini. Jadi begitu itu pelajarin. Kalau nggak salah saya hampir, kalau nggak lupa saya ada 5 kali saya ke tempat beliau itu belajar. Tempatnya di mana? Di Sidamanik. Simalungun berarti ya? Simalungun, Kabupaten Simalungun. Nah, belajar sama beliau itu. Cuman saya bawa kopi dari sini untuk di roasting di sana. Diajarin sama beliau. Beliau itu nggak ada lah, beliau itu minta apapun sama saya. Rp1 pun nggak pernah minta beliau itu ngasih ilmunya sama saya. Iya. Malah makan siang ditanggung sama beliau itu. Karena udah berhasil gitu ya. Jadi itulah inspirasi sama saya. Terus disokong dengan pemerintah Toba, dikasihlah inspirasi sama saya. Nah, terus ada pelatihan tentang kopi, saya dikirimkan sama Dinas Pertanian Toba. Itulah testimoni pertamanya, dan kebetulan juga masuklah saya bergabung dengan UMKM Toba. Iya. Nah, jadi saya ini kebetulan ini kemasan dibantu oleh Dinas Perinkop Toba. Ini dibantu Perinkop Toba ya. Nah, ini kemasan ini. Jadi sejak kapan sudah mulai produksi yang kopi Mora Arabica kopi? Oke, jadi kita produksi, rumah produksinya masuk tahun 2017 akhir. Tahun 2018 saya belajar dan dikirim pelatihan dan belajar terus, belajar saya ngerosting, saya belajar keluar ngerosting, dan di rumah juga saya praktekkan, belajar ngerosting terus di rumah, mencicipi seperti apa, belajar memperbaiki kebunnya, saya pelajari semua, dan kita launchingkanlah mengeluarkan produk dengan label Motong Arabica kopi. Ya. Kalau nggak lupa saya tanggal 2 Januari 2019. Jadi sudah 2 tahunan ya? Iya, sudah saya launchingkanlah kopi Arabica Motong. Ya. Ini sudah kemana aja nih? Jadi kebetulan target saya pasarnya waktu pertama kita buka, kita jual gribin ke Medan. Ada kawan-kawan anak muda situ pemain kopi shop. Yep. Nah, dan mengerjakan roasting kopi, dan mereka memakai nama sendiri. Ya. Dan gribinnya dari kita waktu itu. Nah, kebetulan udah berhenti. Dan begitu kita udah pamerkan beberapa kali ini, jadi target kita sekarang pasar langsung penikmat. Langsung, jadi ini langsung yang memakai ya? Iya, langsung penikmatnya. Penikmat ya. Oke, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, kopi Motong Arabica Coffee ini khas Toba, ini sudah bisa dijual ya, bisa dijual dalam kemasan 250 gram, ada yang setengah kilo, ada yang setengah kilo juga. Nanti harganya saya cantumkan, mudah-mudahan nanti tulang Tony memberikan daftar harganya biar saya cantumkan di video. Jadi kalau ada nanti pesan-pesan kopi Mora Coffee ya, boleh dicek, ada nanti nomor WA yang saya cantumkan, ada juga nanti alamat email ya. Oke. Tulang ini kan di Caldera ini tulang satu-satunya yang buka ini, yang kopi. Sejak kapan mulai di sini juga di Caldera? Di Caldera kita sejak Caldera buka, kita udah ikut event pameran di sini dengan teman-teman yang lain. Ya. Nah, terus kita bikin, kebetulan kita putra daerah. Ya. Ini Kecamatan Ajibata. Dan waktu itu Pak Direktur saya menawarkan membuat proposal, permohonan lah, permintaan langsung waktu itu Pak BUDT, itu Pak Hari. Nah, terus sudah mengambil lalu Pak Tata dulu sama Pak Dito. Pak Dito dulu ajak saya kalau ada acara di sini, diajak Pak Dito.
Nah, terus langsung lah saya ketemu sini, Pak Hari menikmati kopinya dan cocok sama beliau, Direktur Unit yang pertama Pak Hari. Nah, dan beliau itu juga langsung mengunjungi rumah produksi kita dan mencicipi kopi. Jadi kopi kita sudah hampir setahun juga. Setahun lah di Caldera ini. Artinya hampir sejak mulai buka juga ya. Iya. Oke. Pemirsa YouTube channel Thomson Sirius, kalau Anda datang ke The Caldera Toba Nomadic Escape ya, jangan lupa nikmati kopi Motung Arabica Coffee atau disingkat dengan Mora Coffee. Kalau orang Batak bilang Mora itu adalah kaya. Jadi kekayaan khas Toba ini dimunculkan oleh tulang Tony Sitorus di The Caldera lah, The Caldera Toba Nomadic Escape ya. Jadi satu-satunya kopi shop yang ada di dalam. Nggak tahu nanti suatu saat ada nambah lagi, tetapi untuk saat ini yang baru ada coffee shop di dalam The Caldera ini baru Motung Arabica Coffee. Di sini macam-macam, ada tubruk, ada V60, kopi hitam, kopi susu, coklat, hot Milo, latte coffee, teh susu, espresso, teh manis, teh tong. Ada di sini semua. Harganya juga murah, guys, antara 5.000 sampai 15.000 doang per gelas. Oke. Paling mahal kita jual produk di The Caldera ini Rp15.000. Rp15.000 Anda sudah bisa menghangatkan tubuh Anda di kedinginan Sigapiton. Jadi jangan lupa mampir. Jadi mampirlah ke The Caldera Toba Nomadic Escape ya. Ini di Sibisa. Nanti ini kalau Sibisa makin rame pasti Motung Arabica juga semakin nanti besar mungkin tempatnya. Tempat kita ini sekarang ini sangat-sangat sejuk. Ini kami sore hari sangat-sangat menikmati indahnya alam Sigapiton dan juga The Caldera Toba Nomadic Escape. Coba disampaikan tulang ini buka hari apa aja kalau di yang apa kita ini sekarang ya. Jadi kalau kita buka jual kopinya di Caldera Toba ini, Kecamatan Najibata, kita menjual beberapa produk olahan kopi Arabica Motung khas Toba. Nah, jadi waktu kita yang pasti buka Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Mulai dari jam berapa ke jam berapa? Mulai jam 7 sampai dengan malam sampai habis pengunjungnya. Nah, jadi kita juga menjual beberapa produk olahan kopi. Jadi kopinya juga kita jual roast bean-nya. Ya. Nanti kita tunjukin, ada gambarnya, nanti saya mintakan dari tulang ini karena nggak sempat kita ngambil semua fotonya pada saat ini. Roast bean-nya kita jual, green bean-nya juga kita jual. Green bean-nya juga green bean yang layak roasting. Yang layak roasting ya. Jadi layak di sini lah. Lengkap lah. Kopinya juga seperti yang tadi disampaikan, kopinya ditanam sendiri, dipanen sendiri, diolah sendiri, dijual sendiri hasilnya. Jadi nilai tambahnya di tulang ini semua sama Motung Arabica kopi diolah langsung dari hulu sampai hilir. Sampai roastingnya, sampai nyeduhnya. Kita sama-sama menikmatinya. Oke, mantap. Oke, Mang. Tulang sampaikan dulu himbauan ke mereka biar datang ke apa ini? The Caldera sama Mora Kopi lah. Iya, kepada penikmat wisata lah. Penikmat wisata, silakan berkunjung di Caldera Nomadic Escape di Kecamatan Najibata antara desa Sibisa, Sigapiton dan desa Motung. Inilah wilayahnya. Mari berkunjung untuk melihat kursi Pak Jokowi. Tapi jangan lupa menikmati Motung Arabica kopi. Terserah pesan proses seperti apa. Ada anak muda di sini pemennya. Jadi nanti sambil bisa menikmati kopi, Anda juga bisa menikmati prosesnya, pembuatannya. Anda bisa langsung lihat. Presiden Jokowi sama Ibu Iriana saja sudah datang ke The Caldera Toba Nomadic Escape. Menteri-menteri selalu berkunjung ke tempat ini. Pertanyaannya, Anda kapan datang ke tempat ini? Tapi jangan lupa, Pak Sandiaga Uno sudah menikmati Motung Arabica kopi. Kapan Anda menikmatinya? Jadi silakan datang ya. Nanti kita lihat lagi. Kami cantumkan nanti beberapa produk dari Pak Tony Sitorus.
Untuk lain kali kalau ada informasi-informasi nanti cantumkan juga di kolom komentar. Oke, tetap semangat Indonesia dari Danau Toba, Sigapiton. Kami menyapa Anda dimanapun Anda berada. Horas, salam sehat. Salam sehat. Kopi motung. Kopi motung jangan lupa.